dalam sejarah Islam. Ibnu Shaddad dalam Nawadir Sultaniyah, Fil Mahasin Al-Yusufiyah. Beliau ini sekretarisnya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu mencatat bahwa kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan kembali Baitul Maqdis itu dimulai dari Gaza. Lagi-lagi dari Gaza. Iya. Artinya setelah Hattin itu harus mengamankan wilayah utara, wilayah pesisir, dan mulai di Gaza dan Asqalan kembali. Gaza, Asqalan, kemudian baru ke Baitul Maqdis. Selalu begitu modusnya. Jadi memang sekali lagi Gaza itu adalah kunci untuk masuk Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel yang sama, Sirah TV, yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Kita akan kembali belajar seputar itu semuanya ya, dan agaknya saya masih belum bisa beranjak dari isu yang lagi ya harusnya membuat kita prihatin ya, tentang genosida yang dilakukan oleh kaum Zionis di sana. Dan kita akan coba kembali belajar dengan guru kita, masih dengan isu Palestina. Ada Ustadz Asep di sini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, masih ada bekas-bekas tahalulnya nih. Justru karena tahalul lu nggak ada bekas. Oh gitu ya. Kan botak. Ya ada sedikit bedanya di situ ya. Saat kita masih akan kembali membincangkan seputar Palestina kayaknya Ustadz ya. Setuju. Saya suka tertarik dengan salah satu meme gitu, ada tulisan bahwa semua produk itu bisa diproduksi di Cina kecuali keberanian itu hanya diproduksi di Gaza. Oh Masya Allah. Serius nih ada yang gitu? Ada meme kayak gitu, cuman dan maksudnya ada benar juga kali ya, apalagi aksi-aksi intifado gitu ya dulu Ustadz ya. Iya. Dan juga yang juga beredar gitu ya, yang sampai ke saya pribadi kan, misalnya nama-nama yang dikenal dari Gaza itu ya heroismenya gitu ya. Ada mas-mas Gaza yang sekarang dengan sorban yang gitu lah ya, keren ya, Abu Ubaidah begitu saja. Okay. Tapi juga menjadi pertanyaan, kalau itu yang dikenal, apakah juga memang Gaza itu hanya melahirkan orang-orang yang pahlawan dengan kekuatannya, ataukah juga Gaza itu juga pernah atau sedang melahirkan orang-orang yang dikenal dengan keilmuannya misalnya Ustaz? Atau Gaza sendiri sebenarnya seperti apa Ustaz? Terus juga budaya mungkin kita sebut pengajian gitu ya, di sana tuh gimana kan konflik tuh ya, yang capture sampai saya ada yang orang lagi ngopi-ngopi santai gitu di tengah gemburan itu, tapi kajiannya seperti apa? Itu ada data-data yang bisa dihadirkan Ustaz? Iya. Gaza itu memang ngangenin dari segala sisinya, dalam arti wajar kalau jadi buah bibir sepanjang masa sebenarnya. Artinya bukan hanya hari ini. Gaza atau Palestina secara umum, Ustaz? Gaza secara khusus, gitu ya. Gaza secara khusus dan kemudian Palestina secara umum. Kenapa? Karena memang dari awal sejarah Islam itu kan bagian dari Ardu Ribat ya, Palestina, Syam dan Palestina ya, Ardu Ribat. Jadi benteng terluarnya umat Islam tuh itu gitu loh. Jadi mendapat perhatiannya tinggi sekali itu kan, dari baca saja pesan-pesan Abu Bakar As-Siddiq ketika melepas pasukannya ke Syam itu, yang termasuk untuk Palestina, bahkan ya Palestina bisa dikatakan jantungnya Syam lah gitu ya, dengan adanya Quds di situ. Nah itu menunjukkan ada penekanan yang sangat kuat dari Abu Bakar itu sebagai pesan kepada pasukannya gitu, jangan sedikit pun lengah, termasuk dengan gaya hidup contohnya gitu. Jadi karena kan memang Syam itu baik itu tanahnya secara umum subur, kemudian memang itu pusat ekonomi dari dulu juga gitu loh. Secara lokasi juga strategis ya. Ya karena itu makanya jadi pusat ekonomi yang luar biasa, sehingga ada banyak faktor gitu yang bisa membuat orang lengah. Padahal dalam Islam Syam itu adalah secara umum ya, dan Palestina secara khusus itu adalah Ardu Ribat, artinya daerah terluar umat Islam, yang harus betul-betul orang-orang yang ada di situ harus punya karakter dan mentalitas yang berbeda gitu loh.
Nah hari ini yang paling mewakili itu Gaza kan. Gaza. Ya hari ini yang paling mewakili itu Gaza gitu loh. Yang paling mewakili itu Gaza. Itu terbukti gitu loh. Dan saya yakin mereka tidak mungkin melupakan sejarah itu gitu loh. Mereka tuh mewarisi itu gitu maksudnya. DNA mas istilahnya DNA mereka tuh ya itu. DNA-nya ribat gitu loh. Dan Gaza itu. Dan dalam sejarah kita, dalam sejarah Islam, ribat itu nggak akan pernah lepas dari keilmuan. Karena tanpa keilmuan itu nggak mungkin ribat itu memberi arti yang kuat. Nggak mungkin satu masyarakat memiliki daya tahan dan mental yang kuat kalau tanpa kemudian disuplai, dipasok dengan ilmu dan iman yang kuat. Itu nggak mungkin. Itu sulit. Itu sulit. Dari logikanya aja sulit. Oke. Jadi ribat ini tidak hanya fisik sebagai prioritas sekaligus orientasinya ya, strategi segala macam enggak ya, tapi juga secara keilmuan mereka adalah teorinya dan faktanya memang iya begitu. Gitu loh. Ya sekarang ya katakanlah sahabat-sahabat yang ada di Syam gitu dan Palestina itu kan sahabat-sahabat terbaik dari awal pun. Katakanlah gitu ya. Iya. Ada siapa aja, Ustaz? Lah kan ada Bilal bin Rabah, ada Abu Ubaidah bin Jarrah gitu kan. Kemudian ada ada Ubadah bin Samit, ada Mu'adz bin Jabal. Kan itu gak sembarangan. Ubadah bin Samit di Palestina bahkan. Ada Abdullah bin Amr bin As gitu kan sebelum kemudian nanti ke Mesir gitu kan. Itu kan di Palestina dulu bersama ayahnya Amr bin As. Gitu kan. Jadi jangan dipikir sederhana itu dan kemudian baca baik-baik contohnya pesan-pesan Mu'adz bin Jabal sebelum perang di Syam gitu, kemudian yang lain juga itu menunjukkan bahwa perhatian terhadap aspek keilmuan. Atau gabungan antara keilmuan dan iman gitu dengan kemenangan di lapangan itu mendapat perhatian yang sangat tinggi gitu loh. Jadi nggak kebayang sebenarnya kalau kita bicara secara khusus sekarang Gaza gitu ya yang punya daya tahan ya kan sekarang sudah lebih 23 hari serangan darat ya. Serangan darat. Walaupun ada isu gencatan senjata katanya. Bukan gencatan senjata terjadi. Memang gencatan senjata terjadi gitu ya. Dan kalau bagi saya itu sisi lain ya. Bagi saya gencatan senjata itu menunjukkan Hamas menang besar. Penyabar gening ya. Karena yang menentukan bagaimana siapa itu justru Hamas kan. Gitu loh, bukan mereka. Dan jangan salah ya. Dari sejak hari-hari pertama mereka sudah mengumumkan bahwa kami siap untuk menukar tawanan. Artinya ini bukan karena tekanan belakangan, karena dari sebelum serangan darat pun sudah. Itu oke lah, itu sisi lain lah. Itu kekinian banget lah. Itu banget lah, gitu loh. Itu aneh banget. Tapi yang jelas, maksud saya, kan saya pernah sebenarnya saya pernah nge-WA seorang teman gitu ya, seorang teman jurnalis, tolong cari dong informasi yang beredar dimanapun, di media manapun gitu. Ada nggak selama gempuran ini suara-suara dari dalam Gaza yang menyalahkan faksi perjuangan mereka, dalam arti Hamas dan kawan-kawan. Ada nggak yang menyalahkan, menyesalkan kenapa kalian lakukan ini sehingga kemudian membawa istilahnya malapetaka. Ada nggak itu? Bagi saya, kalaupun itu ada, memang Israel berkepentingan untuk meng-create itu, walaupun iya gitu. Tapi kan artinya secara wajar aja, gitu ya. Secara wajar aja. Hanya kalau itu ada aja, masih bisa diterima sebenarnya. Tapi karena saya bukan jurnalis, artinya saya tidak ngumpulin data-data jurnalistik gitu ya, apalagi dengan cepat gitu. Saya tidak mendapati gitu. Ada suara-suara dari dalam Gaza, masyarakat Gaza gitu, yang menyesalkan dan menyalahkan apa yang dilakukan oleh Hamas dan kawan-kawan. Catat baik-baik, bukan hanya Hamas ya. Hamas bukan satu-satunya gitu loh. Artinya menyalahkan, menyesalkan. Yang ada justru sebaliknya. Aku akan tetap tidur di sini. Ini tanahku akan kupertahankan walaupun sudah tinggal puing-puing, bla bla bla, istilahnya kan kayak gitu. Ini artinya apa? Antara apa yang mereka rasakan dan mereka jadikan prinsip, sikap itu berbeda dengan kadang-kadang kita yang di luar. Kalau kita kan merasa kasihan banget mereka. Betul, memang itu perlu dikasihani dan harus dikasihani. Tapi jangan pikir bahwa mereka itu
menyerah gitu loh. Iya. Dan mereka menyalahkan, enggak. Itu menunjukkan maksud saya ada mentalitas yang sangat kuat. Nah, mental itu dibangun dari Nah ini dia, nggak bisa mental ini dibangun dari doktrin yang sekedar kosong, kemudian bahwa ini adalah tanah leluhur yang harus kita pertahankan karena ini warisan gitu. Nggak sesederhana itu kalau bukan karena iman dan ilmu yang begitu kuat tentang artinya ada unsur yang sudah tidak lagi istilahnya ardi, kebumian, tapi itu kelangitan gitu loh. Itu nggak mungkin itu. Iman dan ilmu, Ustaz. Jelas. Okay. Nah, ada statement ya, Ustaz ya, dari beberapa yang orang cukup didengar suaranya kira-kira begitu, mengatakan bahwa bagaimana mereka bisa mengadakan kajian keilmuan tadi, sementara bukan hanya 1-2 tahun, belasan puluhan tahun bahkan mereka sibuk dengan aktivitas militer atau perang. Jadi gimana? Mungkin gini. Dengan kondisi sipilnya juga kan kita lihat seperti itu, Ustaz. Kadang-kadang kita itu suka menilai orang lain dengan Kacamata standar kita. Kalau pakai standar kita mungkin iya. Tapi kan bisa jadi standar orang lain kan berbeda. Ini kita asumsinya gitu dulu gitu loh. Asumsinya gitu dulu. Ya. Jadi kalau kita menilai orang lain selalu dengan standar kita, ya saya rasa itu kekeluhan paling mendasar dan gak objektif gitu. Ya pakai standar mereka lah. Sekarang mulai saja kalau kita bicara tentang perlawanan ya, kan gak bisa dilepaskan dari sosok yang paling menonjol, Syekh Ahmad Yasin. Ya. Syekh Ahmad Yasin itu kan guru. Lumpuh. Lumpuh. Bukan setelah di penjara Israel ya. Sebelumnya pun sudah lumpuh. Nggak salah. Artinya seorang guru dengan lumpuhnya bisa melahirkan gerakan perlawanan di lapangan. Itu pakai standar mana coba? Standar kita pakai nggak? Bisa nggak masuk kan? Dan kemudian kalau ingin tahu bobot seorang Syekh Ahmad Yasin gitu contohnya sebagai pencetus dari Intifadah gitu. Ya bagaimana Israel sebagai musuh memperlakukannya? Ya berkali-kali di penjara dan terakhir gitu loh dibunuhnya dengan cara orang tua di kursi roda itu dirudal 3 kali. Ya kan? Itu kan menunjukkan bobot beliau gitu loh di mata musuh gitu loh. Itu kalau pakai standar kita masuk enggak gitu loh. Itu dulu menurut saya. Jadi kalau logikanya kan mereka sudah puluhan tahun di penjara, puluhan tahun bukan penjara, maksudnya dikurung, di boikot gitu. Enggak mungkin lah mereka ngaji. Itu pakai standar kita. Standar mereka ya enggak lah, beda lah. Yang mungkin di kita tuh yang ngaji tuh harus nyaman, AC. Nah itu dia masalahnya. Gitu. Itu kesalahan besarnya di situ. Saya memberikan contoh itu aja, Syekh Ahmad Yasin ini sudah jelas gitu. Belum lagi yang lain-lain gitu waktunya. Ala kulli hal. Tapi yang penting juga bahwa masalahnya ada tradisi yang sangat mengakar yang kuat. Dan itu sudah dibangun dari generasi dari dulu. Artinya itu bukan dibangun dan diwarisi gitu loh. Diwarisi. Dan dengan kita melihat secara umum aja apa yang sedang berjalan di Gaza kan tadi saya katakan masyarakatnya tidak ada yang mengeluh, tidak yang menyalahkan, maksud saya tidak menyalahkan. Itu menunjukkan bahwa mereka punya dasar mental yang sangat kuat dan itu bukan 1-2 orang gitu loh. Tapi nama-nama yang muncul kan pejuang rata-rata. Nah, yang ulamanya ada. Iya maksudnya kalau kita bicara secara warisan ya, ya hari ini pun juga ulama-ulama Palestina masih ada gitu loh, jelas masih ada. Tapi kalau kemudian kita menuntutnya seproduktif dulu sebelum ada perlawanan ini ya jelas beda lah ya, gitu ya, jelas beda lah ya. Tapi maksud saya bahwa mewarisi gitu loh, mewarisi tradisi keilmuan turun temurun itu nggak bisa dihapus begitu saja gitu loh. Gitu. Dan bekasnya itu masih terlihat pada mental orang-orangnya itu gitu loh. Nah, ini artinya kita memang kena harus memberikan bobot kepada Gaza secara khusus ya dan Palestina secara umum gitu. Itu memang sesuai apa adanya bagaimana dalam sejarah perannya gitu loh. Seorang Imam Syafi'i itu pernah mengubah puisi kerinduannya ke Gaza gitu loh. Oh, ini ulama Gaza ya? Lahirnya di Gaza tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza gitu ya. Kemudian pindah ke Askalan karena keluarganya sebagian di Askalan, kemudian pindah ke Mekah gitu ya. Termasuk ke Mesir juga. Oh, ya kemudian terakhir Mesir. Tapi dan beliau pernah juga ke Gaza lagi. Artinya sempat ke Gaza lagi gitu. Ada kesaksian dari beberapa ulama yang menyatakan bahwa sahib Syafi'i, aku pernah menemani Syafi'i di Gaza gitu. Artinya pernah ke Gaza lagi. Tampaknya Gaza itu artinya walaupun cuma numpang lahir dan ngomong, tapi memberikan bekas yang tidak sederhana bagi Imam Syafi'i gitu loh. Ini ada puisinya asik ini. Wa inni la mushtaqun ila ardi Ghazzata wa in khanani ba'da tafarruqi kitmani.
Saqallahu ardan law dhafirtu biturbiha kahaltu bihi min syiddati syauqi ajfani. Ya, gitu. Itu yang Syafi'i. Kalau satu artinya udah langsung larut tuh. Oh. Moga-moga. Rindu begitu menggelora ke tanah Gaza. Sekalipun sudah begitu lama aku terpisah dengannya. Dan aku menyimpannya dalam-dalam. Kerinduan itu maksudnya. Yeah. Bumi yang dicurahi Allah dengan air hujan. Sehingga apabila aku bisa mendapatkan abunya saja, aku akan jadikan dia sebagai celak untuk menghiasi kelopak mata atau apa istilahnya? Kok pelipis sih apa? Alisku, gitu lah. Kalau aku mendapatkan debunya, gitu, saking rindunya, gitu, aku akan jadikan celak, gitu, untuk menghiasi alisku. Itu Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah. Gitu. Jadi emang ngangenin banget gitu, karena memang pasti banyak hal lah di situ selain tanah kelahirannya gitu, Gaza itu. Nah, yang penting juga kita harus tahu bahwa Gaza itu berada di Laut Mediterania. Gaza itu di Laut Mediterania. Artinya secara geografis sangat-sangat penting sekali, gitu, sangat-sangat penting. Ketika kita mengaitkannya dengan perjuangan, perlawanan, gitu, karena namanya daerah laut itu daerah pertahanan paling strategis. Panjang sejarah selalu begitu. Udahlah sampai hari ini kota-kota besar semuanya di pinggir laut kok. Pada dasarnya kota besar mana yang tidak di pinggir laut? Indonesia aja kan, mulai Jakarta, kemudian Surabaya, Makassar, semua pinggir laut lah gitu. Semarang kan gitu. Itu memang sejarahnya tuh begitu. Dan sampai hari ini nggak berubah sebenarnya. Termasuk Andalus ya, gerbang. Oh iyalah jelas. Gitu. Artinya kota-kotanya semuanya di pinggir laut. Nah, Gaza itu dalam sejarahnya nih, ini sisi ininya aja dulu. Karena dia berada di Mediterania, tentu saja perairan Gaza itu akan nyambung dengan Askalan ya. Dengan Askalan gitu ya, ke sebelah utaranya dan terus nyambung sampai ke Lubnan. Itu sangat penting bagi siapapun yang ingin mengokohkan kekuasaannya di Baitul Maqdis. Saya mendapatkan keterangan dari At-Tabari gitu, bahwa Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu kan yang memimpin pasukan muslim untuk Palestina kan Amr bin As yang ditugaskan oleh Abu Bakar dan berhasil. Amr bin As untuk kemudian sampai menguasai Baitul Maqdis itu dimulainya dari Gaza dulu. Jadi ada perang namanya perang Dasin gitu lah, yang diangkat oleh At-Tabari. Dasin itu salah satu daerah lah gitu di Gaza hari ini gitu ya. Hari ini di Gaza gitu. Nah, dari situ kemudian dia masuk ke Askalan gitu loh. Berarti di bagian utara tuh Askalan. Kemudian setelah menguasai Gaza dan Askalan baru ke Baitul Maqdis. Artinya sangat penting sekali untuk menaklukkan Baitul Maqdis itu setelah mengamankan wilayah utaranya. Dan dalam hal ini yang paling bagi Amr bin As yang paling mendesak dan paling penting, paling strategis itu adalah Gaza dan Askalan. Gitu loh. Jadi memang Gaza itu dalam sejarahnya kunci kemenangan kaum muslimin, atau sebenarnya secara strategis mau kaum muslimin siapapun, kunci untuk memenangkan Baitul Maqdis. Kekuatan manapun. Artinya juga termasuk Zionis membaca itu. Sangat dong. Gitu loh. Nggak mungkin enggak. Gaza paling seksi menurut mereka dibanding. Seksi banget. Iya. Artinya untuk mempertahankan mereka di Baitul Maqdis gitu ya. Harus gitu loh. Gitu. Maka jangan berpikir kemudian Gaza itu akan dibiarkan nyaman gitu. Enggak lah. Itu memang bidikan. Harus paham ya. Tahun 2004. Sebelum 2004. Gaza itu kan sudah di bawah Zionis. Tapi kan Zionis gak tahan. Keluar 2004 dari Gaza kan. Artinya memang berhasil dibuat tidak nyaman dan keluar. Gitu loh. 2004 ke bawah. Itu Gaza itu di bawah Zionis. Jangan salah. Mereka terpaksa keluar. Nah gitu. Yang kedua, dalam sejarah Islam, Ibnu Shaddad dalam Nawadir Sultaniyah, ya, Al-Mahasin Al-Yusufiyah. Beliau ini sekretarisnya Salahuddin Al-Ayyubi. Gitu loh.
itu mencatat bahwa kemenangan Saladin Ayyubi ketika menaklukkan kembali Baitul Maqdis itu dimulai dari Gaza. Lagi-lagi dari Gaza. Iya. Artinya setelah Hattin itu harus mengamankan wilayah utara, gitu ya, wilayah pesisir, dan mulai di Gaza dan Asqalan kembali. Gaza, Asqalan, kemudian baru ke Baitul Maqdis. Selalu begitu modusnya. Jadi memang sekali lagi Gaza itu adalah kunci untuk masuk Baitul Maqdis bagi siapapun. Dan dalam sejarah Islam terbukti 2 kali di kurun yang sangat-sangat jauh berbeda. Abad pertama Hijriah atau awal abad pertama Hijriah dengan di abad ke-6 Hijriah. Masa Amr bin As sama Saladin Ayyubi. Itu yang jelas pasti kelihatan sekali di situ. Jadi memang Gaza itu strategis. Nah, saya katakan tadi di awal bahwa setiap wilayah yang menjadi pusat ribat kaum muslimin pasti akan diisi oleh para ulama. Itu poinnya Ustaz ya. Ya pasti, nggak mungkin enggak. Dengan aktivitas militernya itu pun. Selalu pola dalam Islam gitu. Futuhat itu bukan kekuasaan wilayah, penguasaan wilayah. Futuhat itu bagaimana sebuah negeri itu mendapatkan merasakan rahmatnya Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan itu pasti harus melalui ilmu, bukan sekedar kemenangan militer dan administrasi pemerintahan. Selalu. Maka saya katakan kan bersama bahkan panglima-panglima Islam di awalnya itu kan, itu kan lebih kuat keulamaannya bahkan. Apalagi Syam. Abu Ubaidah itu kan coba dibanding Khalid. Aspek kemiliteran dan keulamaan lebih menonjol mana sebenarnya? Yang lebih diketahui orang umum gitu. Kan keulamaannya. Abu Ubaidah itu ketimbang. Bukan berarti secara militer beliau rendah, enggak gitu. Maksudnya 2 aspek ini. Kalau Khalid kan aspek kemiliterannya lebih menonjol, lebih kenal gitu kan. Tapi kalau Abu Ubaidah sebagai pemimpin umum, itu kan aspek keulamaannya kan itu. Amr bin As itu nggak pernah dia tidak menyertakan anaknya, yang jelas dari segi keilmuannya lebih tinggi. Abdullah bin Amr bin As selalu Abdullah bin Amr bin As selalu bersama sang ayah. Gitu. Dan Amr bin As sangat berkepentingan dan keberadaan seorang Abdullah bin Amr. Udah begitu masih ada yang lain. Di Palestina ada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit itu salah satu nuqaba loh ya. Salah satu nuqaba yang Baiat Aqabah kedua. Ubadah bin Samit. Jangan pikir sederhana gitu. Artinya beliau ini di level Ubay bin Ka'ab, di level Mu'ad bin Jabal. Gitu loh. Yang memang diutus oleh Umar secara khusus dengan misi dengan penekanan misinya misi keilmuan sebagaimana Mu'ad bin Jabal. Gitu loh. Mu'ad bin Jabal secara umum kan di Syam. Ubadah bin Samit kemudian di Palestina. Gitu loh. Jadi selalu begitu. Maka di kawasan itu termasuk kawasan pesisir yang merupakan kawasan benteng, itu melahirkan ulama banyak sekali. Lah, sekarang Sofad. Berapa ulama yang nisbatnya itu Sofadi? Kan banyak. Itu daerah Gaza, Zat? Enggak, maksudnya pesisir itu. Berderet tuh Gaza, Asqalani. Iya. Banyak ulama Asqalani. Salah satu yang paling populer itu Ibnu Hajar al-Asqalani. Gitu loh. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani itu lahir di Asqalan, kemudian dia pernah belajar kemana-mana, kan ulama memang selalu begitu belajarnya ke sana kemari, termasuk ke Gaza. Sebelum kemudian ke Mesir. Kan gitu. Jadi memang dari dulu melahirkan banyak sekali. Jadi bukan sekadar melahirkan kesatria, tapi memang tradisi ilmiahnya kuat banget gitu loh. Dan tradisi itu nggak mungkin menurut saya tidak membekas hari ini apabila kita melihat mentalitas orang-orang Gaza yang luar biasa. Itu gak mungkin mereka tidak mewarisnya itu. Itu DNA emang kuat. Dan itu kayaknya sudah lazim bisa di peradaban Islam saat itu, walaupun negara atau wilayah itu konflik, peradaban keilmiahnya tetap berjalan ya. Bahkan didukung gitu. Zaman Salahuddin Ayyubi yang perjuangan memang di kawasan itu kan. Di kawasan itu perjuangan. Itu justru mendatangkan ulama dari berbagai daerah, dari bagian mendatangkan. Dari sebelumnya kan Nuruddin Zanki, kemudian Salahuddin Ayyubi itu mendatangkan ulama untuk datang ke Syam, ke Baitul Maqdis, ke Palestina untuk kemudian memakmurkan keilmuan. Karena mereka paham nggak mungkin kemenangan militer itu bisa dipelihara tanpa kemudian peningkatan kualitas manusianya melalui ilmu dan iman. Gitu loh. Ya kan kalau kita bicara amal, jihad itu udah jelas amal, itu amal tertinggi gitu. Nah, ilmu imannya itu di situ. Gitu. Maka mereka mendatangkan, jadi melahirkan atau membuat sengaja madrasah-madrasah wakaf, kemudian mendatangkan ulama-ulama yang kemudian artinya kalian udahlah
kerjanya ngajar aja. Ibarat kata ulama tuh didatangkan tuh untuk dibiayai segala sesuatunya, yang penting ngajar aja, fokus ke ngajar. Jangan mikirin ibarat kata dapat tambahan, uang tambahan, kemudian atau kerja sampingan atau part time di mana, enggak, gitu loh. Makanya perkembangan auqaf, gitu, lembaga-lembaga wakaf, terutama lembaga-lembaga khanaqah, kemudian lembaga masjid, lembaga madrasah, gitu loh. Darul hadis itu banyak sekali, gitu loh. An-Nuriyah dan sebagainya. Itu banyak sekali. Dan itu intinya ulama datangkan dari mana-mana, kemudian ngajar sini. Udah jangan mikirin lain, didik generasi baru. Itu tradisinya kuat banget. Coba kalau kita baca nama-nama yang saya ada beberapa data ini penting. Nama-nama periode mana, Zat? Dari awal aja lah, dari awal. Artinya yang pasti pengaruhnya gitu. Ya dari sejak sahabat kan Ubadah bin Samit tadi saya katakan gitu, dan banyak sahabat yang lain. Tapi maksudnya ini tidak hanya di Gaza, artinya Palestina secara umum yang tentu saja dulu saya katakan para ulama itu tradisinya rihlah gitu loh. Apalagi sekitar Palestina, iya gitu. Imam Ghazali aja pernah ke Baitul Maqdis kan, di masa rihlahnya itu yang 10 tahun. Nah tapi yang betul-betul memang tinggal di situ dan berperan besar, contohnya Raja bin Haywah dari tabi'in. Raja bin Haywah itu kan yang berperan untuk mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah kan. Nah, itu kan dia orang Palestina sebenarnya, Raja bin Haywah gitu. Kemudian jelas Imam Syafi'i itu kan akhirnya di Gaza. Kemudian Tabrani itu dia kelahiran Palestina sebenarnya gitu, dan perannya Palestina. Kemudian kalau kita tahu beberapa nama keluarga itu ada yang memang identik sekali, nama-nama keluarga yang berperannya besar dalam sejarah keilmuan Islam di Palestina dan sekitarnya. Contohnya Al-Maqadisah, keluarga Maqdisi, Baitul Maqdis jelas. Itu banyak. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Berarti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tahun 620, Abdul Ghani tahun 600 wafatnya ya. Itu keluarga itu. Belum lagi keluarga Bani Jamaah, Ibnu Jamaah, Al-Qadhi Ibnu Jamaah. Itu kan sebenarnya banyak. Itu keluarga tuh. Gaza sebenarnya. Enggak, Palestina secara umum. Okay. Kemudian belum menyebar kemana-mana gitu. Kemudian Al-Alaili itu juga nama keluarga itu yang sangat populer sekali di Palestina secara umum gitu. Jadi keluarga-keluarga besar yang melahirkan banyak generasi ulama gitu loh sepanjang masanya. Ibnu Abdul Hadi gitu ya. Itu tahun 744 wafatnya. Ibnu Muflih Al-Hambali, ini nama-nama besar banget, tahun 762. Ibnu Hajar Al-Asqalani tahun 852. Al-Murdawi gitu, tahun 885. Musa Al-Hijawi tahun 895. Kemudian As-Safaraini tahun 1988 sampai 12. Itu tidak pernah berhenti melahirkan ulama-ulama besar. Ya tentu berikutnya ya terus berlanjut masih ada ulama-ulama gitu. Tapi kan ya tentu seiring dengan kemunduran secara umum peradaban Islam, mereka tidak sepopuler pendahulunya. Nah, secara khusus Gaza nih. Ya, Imam Syafi'i lahir di Gaza jelas itu kan secara khusus. Artinya beliau memang lahirnya di Gaza gitu. Kemudian ada Al-Hasan bin Faraj Al-Ghazi, ulama besar, guru Al-Hafidh Husain bin Ali An-Nisaburi. Gitu lah. Ini orang Gaza, Al-Ghazi. Kemudian Abu Wasif Al-Ghazi. Ya Zahabi sampai menyebutnya sebagai Syekh Al-Musnid Al-Kabir. Gitu lah. Syekh Al-Musnid Al-Kabir itu kan ulama istilahnya kelas level acak-acak gitu loh. Syekh Al-Musnid Al-Kabir itu Abu Wasif Al-Ghazi. Kemudian Syamsuddin Muhammad bin Khalaf Al-Ghazi tahun 770 nih. Kemudian Najmuddin Muhammad Al-Ghazi itu Gaza. Ghazi itu artinya Gaza. Penulis buku Al-Kawakib As-Sairah Bi'ayan Al-Mi'ah Al-Ashirah. Ini ya sekelumit lah dari banyak banget. Bahkan disebut ratusan, yang jadi ulama besar aja ratusan sebenarnya sepanjang sejarahnya itu yang terkenal tuh. Sekali lagi ini menunjukkan tradisi gitu loh. Tradisi ini kuat, DNA-nya kuat, mendarah daging, dan itu diwariskan sampai hari ini. Kalau kita melihat mental masyarakat Gaza secara umum gitu loh. Saya ketika seorang syekh dari Gaza datang suatu ketika dulu ke Indonesia kan saya tanya gitu loh. Karena kalau nggak salah tahun 2008 itu
kalau nggak 2010. Karena waktu itu saya dapat berita gitu akan ada wisuda tahfidz di tengah, kan waktu itu lagi panas-panasnya gitu. Tapi belum diserang oleh Israel kan. Itu ada rencana wisuda 1.400 anak gitu di salah satu acara wisuda hafalan anak-anak Gaza gitu loh. Dari situ kan saya tertarik gitu loh. Kan di tengah eskalasi konflik gitu ya, yang sedang memanas, ada wisuda tahfidz 1.400 untuk di satu acara, di satu lembaga katakanlah gitu, atau katakanlah mungkin kumpulan lembaga. Itu aja kan sebenarnya menarik banget gitu loh. Karena anak berhasil menghafal gitu di tengah suasana seperti itu gitu. Kan ada orang tua yang mendukung, ada suasana lingkungan juga yang kondusif dalam arti kondusif untuk kemudian dia mau menyelesaikan hafalan gitu loh. Ini kan sudah sulit, artinya nggak pakai standar kita mah susah gitu loh. Kalau air susah, listrik berlipat mati, kemudian apalagi makan susah, kira-kira jadi nggak tahu hafal Quran. Kan kayak gitu loh maksud saya, sudah pakai standar kita gitu loh. Nah, setelah itu diserang pula jedor 2008 kalau nggak salah, serang pula dar kan, luar biasa ngeri itu. Itu yang ada sih Michael Hart lagu itu loh, We Will Not Go Down itu. Kan kalau nggak salah 2008 itu ya. Nah, kan itu yang saya ingat gitu. Nah, kemudian setelah beberapa bulan setelah itu gitu ya, mungkin 4 bulan terus, ada kan saya dari Gaza datang, saya kebetulan jadi penerjemah, itu pengalaman saya waktu itu. Saya secara pribadi, artinya secara bukan di forum, saya nanya, Syekh, itu rencana yang kemarin itu antum tahu yang tahfidz itu wisuda? Iya, kenapa? Itu jadi, artinya terlaksana tuh, artinya tertunda pasti terlaksana. Iya, rencana bulan sekian disebut, dan alhamdulillah gitu ya. Jadi waktu itu yang seingat saya, angkanya itu kemudian naik sampai 2.000 sekian. Masya Allah. Loh, sekian bulan dibombardir, yang mau wisuda malah naik. Itu kan susah, standar ini memang nggak bisa kita pakai untuk ya dengan kita terapkan di kita gitu loh. Mereka punya standar yang berbeda. Gitu. Itu aja sih. Dan ketika kita tahu data tadi gitu loh, saya rasa mereka pertama sangat mempelajari sejarah, mereka paham bahwa mereka mewarisi DNA Murabitun, dalam arti mereka penjaga garda depan Islam, dan mereka tahu bahwa Gaza selalu sepanjang sejarah adalah kunci bagi Baitul Maqdis. Ya, di tengah gempuran ya. Kalau yang beredar yang sampai ke kita ada kemarin video pendek aja. Gempuran ada di udara tapi di bawah masih ada yang nyeduh kopi gitu. Ternyata mungkin di sisi lain ada yang lagi belajar ngafal Quran kali ya. Itu dia. Masya Allah. Dan itu terus melahirkan para penghafal dan ulama-ulama bahkan saat ini. Insya Allah. Jadi perjuangan mereka adalah perjuangan yang didasari oleh iman dan ilmu. Masya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.